Nah, DSS adalah suatu sistem yang telah dibuat secara khusus untuk membantu manajer dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ada juga 4 tugas manajemen yang berperan dalam pengembangan sistem DSS, yaitu yang pertama, approval dan administration. Nah, tugas manajemen pada tahap ini adalah berhubungan dengan aktivitas perencanaan dan pertimbangan terhadap nilai tambah yang akan disumbangkan oleh DSS. Yang kedua, development atau manajemen berfungsi untuk mengatur struktur organisasi yang berperan DSS dan mengatur hubungan DSS dengan unit-unit yang ada di dalam perusahaan ataupun dengan sistem lain. Yang ketiga, operation atau melaksanakan suatu sistem adalah tidak mudah sebab banyak faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan sistem. Pelayanan manajemen yang baik sangat diperlukan dalam rangka operasional DSS. Kemampuan, pengetahuan, keterampilan dari para pekerja sangat membantu terhadap pelaksanaan DSS. Yang keempat, intelligence of output. Sebuah sistem biasa memiliki banyak fungsi yang telah dirancang sesuai dengan keperluannya. Secara umum, sistem akan dikatakan baik apabila sistem tersebut mampu memberikan hasil yang diperlukan oleh pengguna secara tepat dan benar. Analisis yang tajam dipercaya sebagai salah satu penilaian terhadap DSS. Pengembangan sistem dengan menggunakan fokus berdasarkan planning proses biasanya terdapat dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama, the quick hit approach. Pembangunan sistem DSS dengan pendekatan yang cepat, sederhana, dan tidak melibatkan berbagai sistem lain di dalamnya. Biasanya pengembangan ini hanya melibatkan 1 atau 2 unit kerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, a state development approach. Penyempurnaan dan pendekatan yang pertama dengan menambahkan berbagai sistem yang terikat tetapi masih terpisah-pisah. Yang ketiga, a complex DSS approach. Pembangunan DSS yang lengkap dengan melibatkan berbagai sistem dan aplikasi lain sehingga dapat dikendalikan dalam satu sistem. Nah, pengawasan terhadap suatu DSS biasanya dilakukan terhadap 2 masalah secara teknik atau hardware, software, atau kemampuan berkomunikasi, atau secara aplikasi input, logika, dan maintenance. Nah, proses pengembangan DSS melalui beberapa tahap, yaitu idea, information requirements, building, testing, demonstration, dan acceptance. Pelaksanaan dari masing-masing tahap tersebut tergantung pada level manajemen, lower, middle, and top management. Pada intinya, menurut Kin 1980, bahwa pengembangan sistem DSS dengan menggunakan pendekatan interaktif, pengembangan proses adalah kombinasi antara analisis, desain, dan implementasi. Nah, menurut Hoge dan Watson pada tahun 1985 menyatakan bahwa dari hasil penelitian terhadap sejumlah manajer yang telah menggunakan berbagai macam DSS dapat diambil kesimpulan bahwa secara operasional kriteria DSS yang baik adalah 1. Yang pertama, easy access of intermediary to manager. 2. Easy access for the intermediary to the DSS. 3. Fast turnaround time of DSS output. Secara umum, di masa pengambilan keputusan di masing-masing level harus diperhatikan seperti aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, decision struktur atau struktural on unstructured. Yang kedua, source of information, internal or external. And 3, accuracy of information atau deterministic or probabilistic, present or future. Nah, yang 4, scope of decision atau narrow of or broad. Nah, ada pun kategori penggunaan DSS dalam pengambilan keputusan menurut Ken and Scott Morton 1978 dapat digolongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, independen. DSS digunakan tidak begitu diperlukan, hanya kadang-kadang saja apabila manajer menyukainya. Yang kedua, sequential interdependent. DSS dapat dijadikan sebagai salah satu penentu keputusan karena informasi yang diberikan DSS sangat penting. Yang ketiga, fully interdependent. DSS telah menyatu dalam suatu proses sehingga dijadikan sumber informasi utama dalam menentukan suatu keputusan. Adapun proses penilaian terhadap pengembangan sistem dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu the formative evaluation atau penilaian formatif difokuskan terhadap penilaian domain, design, implementation, dan outcome baik secara kuantitatif maupun secara non-kuantitatif. Yang kedua, the post-implementation audit. Penilaian ini lebih bersifat penilaian kualitatif di antara biaya yang dikeluarkan oleh nilai tambah yang diperoleh. Nah, membangun sebuah DSS, apalagi yang besar, merupakan proses yang rumit, melibatkan hal-hal seperti teknis, hardware jaringan, dan perilaku interaksi manusia mesin. Dapat DSS pada individu agar lebih mudah membangun DSS bisa menggunakan bahasa
bahasa khusus seperti Gestus. Nah, strategi pengembangannya adalah yang pertama, tulis DSS dengan bahasa pemrograman umum atau Pascal, Delphi, C, C++, C, Java, dan lain-lain. Nah, menggunakan 4 GA, Data Oriented Language, Spreadsheet, and Financial Oriented Language. Yang ketiga, menggunakan DSS generator, Excel, Lotus 123, Quattro, Pro, Express. Generator ini lebih efisien dari 4GL, tapi ini tergantung juga pada batasannya. Yang keempat, menggunakan DSS generator khusus atau domain spesifik. Yang kelima, mengembangkan DSS menggunakan metodologi CASE memiliki jaminan kualitas yang memadai. Yang keenam, untuk membentuk DSS yang kompleks bisa mengintegrasikan pendekatan yang dia. Sekian dan terima kasih.